shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you And give you peace. Barakatan lalu ngintu 是他的脸光照你，也自然给你。 mari senang. Amen. 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 Tuhan selalu memberkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia, memandangmu Tuhan beri kedamaian. Amen. 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 May His favor be upon you And 1,000 generations, and your family and your children and their children, and their children. May His favor be upon you. and 1,000 generations and your family and your children. And their children, and their children. May His favor be upon you. And 1,000 generations in your family and your children. And your children. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku
kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Shalom, orang-orang kudus yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Saya membawa salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ke dalam hidupmu dan seisi rumahmu. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah sharing dari firman Allah yang begitu luar biasa, yang saya beri judul Tanah Goshen. Saudara, apakah Tanah Goshen? Mari kita lihat kisah daripada Tanah Goshen ini. Tanah Goshen dapat kita temukan di dalam Kejadian 45, 46, dan 47. Dan kisah ini dimulai dari Yusuf dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Dia dijual ke sana, saudara. Dan ketika terjadi kelaparan di seluruh negeri Mesir, bahkan di sekeliling negeri Mesir, orang mulai datang untuk membeli makanan dari Yusuf. Demikian juga saudara-saudaranya datang dari Kanaan untuk membeli makanan kepada Yusuf. Ketika mereka datang ke Mesir, mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Yusuf. Tetapi Yusuf mengenali mereka sebagai saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak membuka identitasnya. Baru pada pertemuan yang kedua, waktu keluarganya datang kembali untuk membeli makanan, Yusuf membuka identitasnya. Dan mereka menjadi begitu sangat ketakutan. Tetapi inilah yang diperkatakan oleh Yusuf. Kejadian 45 ayat yang ke-5, 7, dan 8. Yusuf berkata, "Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku untuk mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Saudara, kalau Anda memperhatikan apa yang menjadi pernyataan daripada Yusuf, dia mengerti benar siapa Allah yang telah menuntun seluruh hidupnya. Dia berkata, Allah menyuruh aku. Allah telah menyuruh aku. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah.
Yusuf mengerti betul saudara, bahwa dia diperintahkan Allah sebelum masa kelaparan ini terjadi, sebelum semua orang mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Allah telah mengetahuinya, dan Allah telah mengutus Yusuf terlebih dahulu untuk pergi ke Mesir, karena di sanalah Tuhan akan memberkati negeri ini dan semua bangsa yang ada di sekelilingnya. Lalu saudara, Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk membawa bapaknya beserta seisi rumahnya, kambing, domba, beserta segala harta miliknya untuk datang ke Mesir dengan alasan karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Nah saudara, ayat ini menceritakan tentang 7 tahun masa kelaparan. Waktu keluarganya datang, kelaparan sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan Yusuf mengatakan, masih ada 5 tahun yang panjang akan terjadi masa kelaparan. Ketika saudara saya membaca ayat ini di awal tahun, di dalam manusia roh saya, Tuhan berkata, pandemik ini bukan cuma jangka yang pendek, tapi ini akan memakan waktu yang agak panjang. Dan kita tidak akan tahu kapan ini akan berakhir. Dan ini bukan hanya berdampak satu negara, tapi seluruh dunia mengalami dampak daripada pandemik ini. Oleh karena itu saudara, saya ingin mengingatkan kepada Anda, masa pandemik ini sangat panjang. Bagaimana kita mengerti tentang tanah Goshen ini akan membawa Anda keluar tanpa rasa takut, tanpa rasa gelisah, tanpa rasa panik apakah Anda akan makan atau tidak besok. Mari kita teruskan. Lalu saudara, dari mana Yusuf mengetahui semuanya ini? Yaitu dari mimpinya Firaun yang diterjemahkan oleh Yusuf sendiri. Dan ini yang membuat dia naik ke tahta pemerintahan. Lalu saudara, waktu dia memanggil bapaknya datang, dia mempersiapkan sebuah tanah yang terbaik, yaitu tanah Goshen, untuk papahnya dan seisi rumahnya. Dan dia berkata seperti ini, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara, Yusuf adalah orang yang sangat murah hati. Dia mengerti akan panggilannya, dia mengerti kenapa dia ada di tanah Mesir. Oleh karena itu, dia juga mengerti bagaimana dia harus menyelamatkan bangsanya. Dan ketika Yusuf menyampaikan hal ini kepada Firaun, dia memperoleh kemurahan daripada Firaun, dan Firaun berkata kepada dia, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan kembalilah ke tanah Kanaan tanpa menunda. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan hasil yang terbaik tanah ini. Dan janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Firaun membuka hatinya, membuka negerinya untuk Yusuf membawa keluarganya datang ke tanah Mesir. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah kemurahan saudara yang diberikan dari dunia kepada bangsa Israel. Dia mengundang dan dia katakan, kau boleh tinggal di tempat yang terbaik di seluruh tanah Mesir ini. Jadi Firaun memberikan kebebasan untuk bangsa Israel bisa tinggal di mana mereka mau, di tanah yang terbaik. Luar biasa saudara. Lalu apakah tanah Goshen? Tanah Goshen terletak kira-kira 10.500 km dari pusat kota Mesir. Dia terletak di tepi sungai Nil. Tanahnya subur, baik untuk pertanian dan memelihara ternak. Saudara, mari kita lihat siapakah Yusuf. Yusuf merupakan gambaran Kristus di dalam perjanjian lama yang menyelamatkan sebuah bangsa. Sedangkan Kristus adalah yang diutus ke dunia untuk memberikan kehidupan bagi dunia. Bukan hanya secara jasmani, tetapi seluruh aspek kehidupan kita. Lalu Yusuf saudara, sebelum saudara-saudaranya mengenalinya, dia sudah memberkati mereka dengan begitu luar biasa tanpa bayaran apapun juga. Sedangkan Kristus memberkati semua orang percaya maupun orang yang tidak percaya, orang benar ataupun orang yang tidak benar. Di dalam Matius 5:45 dikatakan,
Dia yang memberikan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Inilah, saudara, gambaran Yusuf dan Kristus kepada orang-orang yang tidak mengenal Dia, diperlakukan secara sama. Lalu ketika Yusuf memperkenalkan identitasnya kepada saudara-saudaranya, maka dia bukan hanya memberikan bahan makanan kepada mereka, tetapi juga mengundang mereka untuk datang ke Mesir, menjemput mereka dengan kereta kerajaan dan memberikan mereka tanah yang terbaik di Mesir. Lalu bagaimana dengan Kristus? Saudara, ketika kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memperoleh seluruh harta kekayaan sorgawi, dan kita diberi tempat tinggal kekekalan di sorga. Dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara, ketika kita mengenal Kristus, inilah yang kita peroleh. Yusuf sama dengan Kristus. Ketika orang datang kepada dia bukan mengambil, tapi dia memberi, dan memberinya di dalam segala kelimpahan yang ada pada dia. Demikian juga Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada dia bukan meminta daripada kita, tapi dia memberi kita hidup, dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Lalu saudara, apakah yang bisa kita pelajari daripada tanah Goshen? Ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara, tadi sudah saya katakan bahwa letak tanah Goshen itu kira-kira 10.500 km daripada pusat kota. Nah, ini membuat saya mengerti bahwa orang-orang Israel tidak ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Mesir, tapi mereka dipisahkan jauh daripada bangsa Mesir. Mereka diberikan satu tempat yang khusus, yang jauh daripada pusat kota, supaya mereka tidak mengadopsi kehidupan orang Mesir. Mereka tidak membawa kultur orang Mesir memasuki kehidupan mereka, karena mereka mempunyai kultur tersendiri. Bangsa Israel mempunyai kultur yang lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu, Tuhan tidak mau menempatkan mereka di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kota, sekalipun di sana ada kehidupan yang lebih luar biasa, lebih wah, lebih bisa mempelajari banyak hal. Tidak, saudara. Tapi mereka ditempatkan secara khusus di tanah Goshen, supaya mereka masih tetap bisa memelihara kultur dan mindset daripada bangsa mereka sendiri. Demikian juga dengan kita. Kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita ada di dalam dunia, tetapi kita bukan berasal daripada dunia. Kita tidak ditentukan untuk menjadi serupa dengan orang-orang dunia, sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia. Orang-orang Mesir dipisahkan. Demikian juga saudara, Anda dan saya dipisahkan oleh Tuhan, jauh daripada kehidupan orang dunia. Di dunia Anda akan menemukan ada banyak kisah, peristiwa, masalah, dan itu semua bisa terjadi. Apakah Anda orang percaya, Anda tidak percaya, Anda akan mengalami masalah yang sama seperti orang-orang di dunia ini. Tetapi Anda sudah dipisahkan, Anda diberikan tanah Goshen oleh Tuhan. Sekalipun Anda mengalami musibah yang sama, sekalipun Anda mengalami pencobaan, tantangan, godaan, penderitaan yang sama, tapi Anda dibedakan oleh Tuhan. Anda diberikan jalan keluar yang berbeda. Anda diberikan penyelesaian, solusi yang berbeda dengan cara orang-orang dunia menyelesaikan seluruh permasalahannya. Anda tidak ditetapkan untuk menjadi serupa dengan mereka. Karena 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 berkata, engkau adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Engkau adalah bangsa pilihan, engkau adalah imamat yang rajani, engkau ditentukan untuk bisa menjadi imamat sendiri yang datang kepada Tuhan setiap hari di tanah Goshen. Kalau engkau ada di tengah-tengah dunia, engkau akan melupakan Tuhan. Engkau akan melupakan statusmu sebagai imamat yang rajani. Engkau akan dipengaruhi oleh banyak hal di tengah-tengah dunia ini. Engkau akan melihat banyak penderitaan, dan di tengah-tengah penderitaan itu sepertinya engkau merasa, apa bedanya aku menjadi orang percaya dan tidak percaya?
Karena toh sama, orang-orang di dunia sana juga mengalami hal yang sama. No, saudara, Anda adalah imamat yang rajani. Engkau bisa membawa seluruh permasalahanmu di hadapan Allah. Engkau bisa menaikkan doa persembahanmu, pujianmu kepada Allah. Karena engkau adalah imamat yang rajani. Engkau bisa menemukan jalan keluar yang lebih baik daripada orang-orang dunia. Sebab kau adalah bangsa yang kudus. Engkau sudah dikuduskan oleh Allah. Engkau boleh mengalami berbagai macam peristiwa, tapi engkau tidak perlu mencemarkan dirimu dengan berbagai perbuatan dosa. Engkau tidak perlu mencemarkan dirimu dengan nilai-nilai yang kotor yang berasal daripada dunia. Engkau mempunyai nilai yang lebih tinggi. Engkau sudah dikuduskan. Engkau adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dunia tidak berhak atas hidupmu. Dunia tidak mempunyai otoritas apapun di dalam hidupmu. Dunia tidak akan mengenal hidupmu, sebab engkau adalah kepunyaan daripada Allah sendiri. Dia ingin engkau memberitakan perkara-perkara yang besar, perbuatan-perbuatan besarnya Allah. Hidupmu adalah sebuah kesaksian, dan engkau menjadi saksi hidup daripada perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam hidupmu. Dia memanggil engkau keluar dari dalam kegelapan kepada terangnya, terang kasihnya, terang yang ajaib. Itu yang dia lakukan di dalam hidupmu. Engkau adalah sebuah terang. Kemana engkau pergi ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, engkau adalah terang. Jangan membawa kegelapan masuk di dalam hidupmu, karena hidupmu sudah penuh dengan terang. Engkau adalah cahaya kemuliaan daripada Allah sendiri. Saudara, saya ingin mengingatkan kepada Anda, engkau adalah imamat yang rajani. Mari kita lihat dari Kejadian 45 ayat ke-10 sampai ke-11. Di sini dikatakan, engkau akan tinggal di tanah Goshen, padang yang paling subur di Mesir. Dan kau akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara dan menopang engkau, supaya engkau dan seisi rumahmu, dan semua yang ada bersamamu, jangan jatuh miskin. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Nah saudara, saya ingin Anda memperhatikan, kenapa mereka dibawa ke tanah Goshen. Yang pertama dikatakan, Yusuf menginginkan supaya dekat kepadaku. Saudara, Anda diberikan tanah Goshen oleh Tuhan. Anda dipisahkan, Anda dikhususkan, ditaruh di sebuah tempat yang di dalam perjanjian lama dikatakan tanah Goshen. Ini supaya Anda menjadi dekat dengan Tuhan, sekalipun Anda ada di dalam dunia ini. Dan bukan hanya Anda, tetapi Anda dan seisi rumah Anda, bahkan seluruh harta milik Anda. Saudara, kepada siapakah harta milikmu itu dekat? Apakah dia dekat dengan hatimu? Ataukah kau dekatkan dengan hatinya Allah? Apa yang mendekat di dalam hati kita itu sangat penting, saudara. Apakah harta duniawi kita ataukah harta sorgawi kita? Kalau Tuhan yang menjadi harta kekayaan kita, Dia yang menjadi dekat dengan hatinya kita, maka Allah akan lebih dekat lagi dengan engkau, dan kau tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Lalu yang kedua dikatakan, saudara, di sanalah aku akan memelihara dan menopang engkau. Saudara, di tanah Goshen inilah, ketika kita dekat dengan Dia, maka Dia akan memelihara dan menopang hidup kita. Saudara, tidak ada yang lebih baik daripada pemeliharaan dan topangan Allah di dalam hidup kita. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, supaya engkau dan seisi rumahmu dan semua yang ada bersamamu jangan jatuh miskin. Allah mempersiapkan tanah Goshen. Yang pertama, supaya kita dekat dengan Dia. Yang kedua, supaya Dia bisa memelihara dan menopang kita. Yang ketiga, Dia punya tujuan, supaya Anda tidak jatuh miskin. Bukan cuma Anda, tapi Anda dan seisi rumah Anda. Saudara, mari miliki pikirannya Kristus. Kenapa ada tanah Goshen? Kenapa Tuhan menempatkan bangsa Israel di tanah Goshen? Kenapa Tuhan menempatkan kita sebagai imamat yang rajani, menghususkan kita tinggal di sebuah tempat? Karena saudara, Allah tidak menginginkan kita untuk jatuh miskin. Ini adalah pikirannya Kristus. Waktu Dia naik ke atas kayu salib, Dia ingin menghususkan Anda untuk selalu ada di dalam hadiratnya. Dia ingin kita intim dengan Dia, bersekutu dengan Dia, tetap tinggal di tanah Goshen, sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dia ingin saudara, Anda senantiasa datang mendekat kepada Dia. Orang percaya, tempatmu adalah dekat dengan Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Saudara, kalau Anda mendengar berita Injil ini dan Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberitahukan,
Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga yang menyediakan segala kelimpahan itu bagi orang-orang yang mau percaya kepada Dia tanpa Kristus. Kita harus datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Mari, saya ingin mengajak Anda datang kepada Bapa di surga, menikmati segala berkat-berkat yang sudah dipersiapkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Datang kepada Kristus. Lalu yang kedua, saudara, tanah Goshen merupakan tanah kenyamanan dan kelimpahan. Dan itu terletak di tepi sungai Nil. Saudara, kenapa Tuhan memberikan tanah Goshen ini dan letaknya ada di tepi sungai Nil? Kehidupan kita tidak terlepas dari air. Kita selalu membutuhkan air sebagai yang terutama di dalam kehidupan ini, selain daripada makanan. Air berbicara tentang kehidupan, saudara. Tanpa air, kita tidak bisa hidup. Nah, saudara, mereka ditaruh di tanah Goshen supaya mereka dengan mudah bisa mengambil air setiap saat. Orang-orang percaya dimaksudkan oleh Tuhan untuk datang kepada Kristus, minum daripada sungai kehidupan setiap hari. Ada dan saya ditetapkan untuk selalu membaca firman Allah, merenungkan firman Allah setiap hari. Ini adalah air kehidupan orang-orang percaya. Mari kita lihat dari kitab Wahyu 22 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, kemudian malaikat itu menunjukkan sungai yang mengalirkan air kehidupan kepada saya. Sungai itu mengalir dari tahta Allah dan tahta anak domba itu, dan jernih sekali seperti kristal. Nah, saudara, ada aliran air kehidupan yang bisa kita nikmati ketika kita berada di dalam hadiratnya Allah. Dan sungai itu akan mengalir. Di sini dikatakan sungai itu mengalir di tengah-tengah jalan raya yang ada di tengah kota itu. Kota, saudara, berbicara tentang aktivitas kehidupan. Kota berbicara tentang seluruh kehidupan itu berlangsung. Dan dikatakan pohon-pohon kehidupan ada di kedua pinggir sungai itu. Pohon-pohon itu berbuah setiap bulan, 12 kali setahun. Dan orang dari segala bangsa akan memakai daun pohon itu untuk menyembuhkan penyakit mereka. Saudara, aliran sungai ini yang memasuki kota, memasuki kehidupan, memasuki segala aktivitas saudara, itu akan membawa buah yang banyak. Itu akan membawa buah pada setiap pohon, setiap bulan. Dan pohon-pohon itu berbuah tidak pernah berhenti. Saudara, pohon apa yang ada di dalam kehidupanmu? Apakah di tengah-tengah kehidupanmu engkau menghasilkan pohon keletihan, pohon panik, pohon ketakutan, pohon sakit penyakit karena engkau bekerja terlalu keras dan kau tidak pernah meminum dari air kehidupan? Pohon apa yang kau hasilkan? Yang Allah hasilkan bagi kita kalau kita minum dari aliran sungainya adalah pohon kehidupan. Pohon itu membawa kesembuhan. Apakah hidupmu penuh dengan sakit penyakit? Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kepanikan, penuh dengan kekecewaan, kemarahan terhadap kehidupan ini? Ataukah justru ketika engkau bekerja, engkau menemukan kehidupan di sana? Apakah engkau menemukan kesembuhan, kesehatan, kekuatan setiap hari, saudara? Ataukah engkau menemukan banyak kegelisahan dan ketakutan setiap hari? Saudara, dari mana engkau meminum? Adakah engkau meminumnya dari sungai kehidupan itu? Yang ketiga, saudara, sekalipun Yusuf mengirim bahan makanan secara rutin ke tanah Goshen, orang-orang Israel tidak pernah mengalami kelaparan di tanah Goshen, tetapi mereka bekerja. Mereka tetap melakukan aktivitas mereka. Mereka adalah gembala ternak. Kita lihat dari ayatnya. Kejadian 47 ayat ketiga dan ke-6. Ketika mereka tiba di Mesir, Firaun bertanya kepada mereka, apakah pekerjaanmu? Itulah yang pertama kali ditanya oleh Firaun, saudara. Apa pekerjaanmu? Dan mereka menjawab, hamba-hambamu ini adalah gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lalu Firaun berkata, oh bagus, sangat baik. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Saudara, sekalipun ini ada di tengah-tengah musim pandemik, musim yang sulit, di mana orang mulai mengalami dampak daripada pandemik ini. Tapi saudara, jangan berhenti bekerja. Tetap
melakukan aktivitas, melakukan sesuatu yang bisa memenuhi panggilan hidupmu. Orang-orang di desa masih tetap bisa menanam berladang apa saja yang membuat ladangmu itu menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan kau bisa makan dari ladangmu sendiri. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang begitu rajin untuk terus menanam sayur-sayuran di rumahnya, saudara. Dan bukan hanya dia dan seisi rumahnya yang mendapat makan, tetapi orang berdatangan meminta sayur-sayuran itu, tanaman itu untuk dibawa pulang. Dan beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sangat murah hati. Siapa saja minta, dibagi. Facebooknya selalu memperlihatkan tanaman apa yang sedang dia tanam dan bagaimana suburnya tanaman itu. Dan orang berdatangan meminta tanamannya. Dan dia tidak pernah kekurangan, saudara. Dia memberi dan memberi dan memberi. Tanamannya begitu subur. Tuhan buat tanamannya menjadi luar biasa. Haleluya. Dan bagi setiap pengusaha, saya ingin mengajak Anda untuk tetap membangun relasi, melihat peluang. Tetap bekerja. Karena saya melihat ada banyak teman-teman saya. Di tengah-tengah masalah ini, mereka diberkati dengan luar biasa. Karena mereka terus bekerja. Haleluya. Dan yang keempat, saudara, bangsa Israel tinggal selama 400 tahun di tanah Goshen. Terlindung, tidak pernah terdengar mereka mengalami sakit penyakit. Mereka adalah bangsa yang kuat dan sehat. Itulah sebabnya ketika Firaun digantikan oleh anak-anaknya yang sudah tidak lagi mengenal bangsa Israel dan Yusuf, mereka mulai mempekerjakan orang-orang Ibrani karena mereka kuat. Wanita-wanita Ibrani semuanya kuat, saudara. Mereka dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Apakah yang kita pelajari tentang tanah Goshen? 4 hal, saudara. Mereka tinggal jauh dari kota untuk bisa dekat dengan Tuhan, untuk bisa dipelihara oleh Tuhan, untuk tetap menjaga kultur mereka sendiri, menjaga mindset mereka sendiri. Mereka ada di sana supaya mereka tidak jatuh miskin. Yang kedua, mereka berada di tepi sungai supaya mereka selalu bisa minum air. Anda dan saya ditentukan untuk selalu minum air daripada air kehidupan. Mereka tetap bekerja, mereka terlindung. Haleluya. Saya ingin sharing kepada Anda beberapa kesaksian yang pasti akan memberkati Anda. Yang pertama, saudara, ketika saya dan suami sedang berdoa, kami berdoa karena kami juga tidak terkena dampak daripada pandemik ini. Tapi kami tidak sempat memecat karyawan sampai hari ini. Dan saya berdoa senantiasa kepada Tuhan untuk tetap menempatkan kami di tanah Goshen dan kami tetap mau tinggal dekat dengan Tuhan. Ketika hari itu, saudara, saya berdoa khusus untuk tanah Goshen. Pada waktu kami berdoa menyebut tanah Goshen, suami saya tiba-tiba menerima sebuah message, menerima sebuah pesan di dalam HP-nya dari seseorang yang menyuruh dia untuk menelepon kembali. Dan ternyata, saudara, waktu suami saya menelepon kembali, orang ini mengajak suami saya untuk berinvestasi, sebuah investasi yang baik. Saya katakan, kita baru selesai berdoa tentang tanah Goshen, dan Tuhan pelihara keluarga kami dengan berbagai macam cara, saudara. Luar biasa. Lalu yang kedua, saudara, 2 minggu yang lalu, ketika saya ada di supermarket, seorang ibu menelepon saya dan mengatakan, ada seseorang yang ingin menyumbangkan beras sebanyak 400 kg dan meminta saya untuk menyalurkannya. Saudara, Tuhan juga ingat kepada anak-anak yatim piatu. Lalu teman saya, seorang ibu rumah tangga bersaksi. Anaknya bersekolah dan teman sekolahnya ini, saudara, kehabisan biaya karena orang tuanya tidak sanggup lagi memberi uang kepada dia. Kuliahnya tinggal 1,5 tahun dan dia sudah tidak punya uang. Akhirnya dia tidak bisa melanjutkan lagi sekolahnya. Dan anaknya, kawan saya ini, anaknya bercerita kepada dia. Dan mereka berniat untuk membantu. Dan sebelum mereka membantu, mereka berdoa bersama-sama dengan anak ini. Lalu anak ini pulang kampung. Dan di kampung, saudara, orang tuanya memiliki sebidang tanah yang mau dijual sebetulnya untuk membiayai anak ini. Tapi nggak pernah laku. Tapi hari itu setelah dia menerima Tuhan Yesus Kristus, dia pulang ke kampung. Tiba-tiba ada orang yang menawar tanahnya ini. Dan harganya itu, saudara, bisa menutup biaya uang sekolah selama 1,5 tahun. Bahkan berlebih. Tuhan ingat dengan anak sekolah. Dan ada 2
teman saya yang punya bisnis, saudara. Yang pertama, suaminya sudah merencanakan untuk mengurangi karyawan karena order yang masuk itu sangat sedikit. Lalu saudara, dia mulai berbicara dengan istrinya dan mereka berdoa bersama-sama. Singkat cerita, suaminya ini ingin menagih hutang kepada seseorang. Dan ternyata orang itu tidak bisa membayar. Dan waktu dia datang, saudara, untuk menagih hutang itu, ternyata ada banyak kreditur-kreditur yang juga menagih hutang. Dan semua menagih dengan kasar, mengambil semua barang-barang milik daripada orang tersebut. Tetapi suami daripada teman saya ini tidak melakukan hal yang sama. Karena dia melihat keadaan seperti itu, dia berkata kepada istri orang yang menghutangi dia, "Tidak apa-apa, Bu, saya akan kembali lagi." Lalu saudara, dia pulang, dia ngobrol dengan istrinya, lalu mereka berdoa kembali bersama-sama. Kemudian beberapa hari dia mendatangi kembali ibu itu. Anda tahu apa yang dikatakan oleh ibu itu? Dia keluar, saudara, dia membawa setumpuk kertas. Dia katakan begini, "Karena engkau tidak mencaci maki saya, engkau tidak mengutuki saya memberikan kepada kamu ini daftar seluruh langganan kami. Anda boleh pakai." Dan saudara, dari keinginan untuk mengurangi karyawan, hari ini perusahaan mereka diberkati dengan begitu luar biasa. Ibu yang menghutangi suaminya ini, setiap kali menerima telepon, ada orang yang mau order, dia selalu memberikannya kepada keluarga ini. Dan order mereka, saudara, tiba-tiba meningkat sangat luar biasa. Tidak ada pengurangan karyawan. Padahal saudara, salah satu daripada karyawan mereka mendatangi suaminya dan berkata, "Pak, kalau nanti diundi yang keluar nama anak saya, tolong jangan anak saya yang dipecat ya, biar saya saja, karena anak saya punya tanggung jawab mau bayar cicilan rumah." Saudara, Tuhan membalikkan semua keadaannya, berubah total. Tidak lagi mengurangi karyawan, order berkelimpahan. Dan satu lagi teman saya, saudara, dia berpikir salesnya kurang. Tapi ketika dia mengecek dengan akuntannya, salesnya naik, saudara. Orang-orang mengurangi karyawan, dia merekrut karyawan. Sangat luar biasa. Saudara, saya sangat diberkati. Tuhan pelihara semua orang, semua lapisan. Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu gelisah. Lalu bagaimana dengan kami, Bu, hamba-hamba Tuhan? Anda juga tidak perlu khawatir. Saya berbicara dengan beberapa teman-teman saya yang digerakkan hatinya, diingatkan oleh Tuhan kepada siapa mereka harus memberi. Dan ketika mereka saling ngobrol untuk memberi, mereka ditaruhkan nilai yang sama oleh Tuhan untuk memberi kepada hamba Tuhan yang sama. Saudara, saya kagum dengan apa yang Tuhan lakukan. Luar biasa. Saya sangat-sangat diberkati. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Apa yang perlu kita ingat dari kisah tanah Goshen ini? Saudara, pandemik yang akan kita lalui ini masih sangat panjang. Ada new norm, ada kehidupan normal yang baru, gaya hidup yang baru, kebiasaan yang baru. Sekarang kita keluar masuk toko, keluar masuk mall, saudara, tidak lagi semudah seperti dulu. Semuanya harus dicek, semuanya harus diperiksa. Berapa temperaturmu baru engkau boleh masuk. Sesuatu yang tidak pernah saya alami, tapi inilah yang harus kita jalani. Tapi ada 3 hal yang bisa kita lakukan, saudara. Yang pertama, tuntunan Tuhan sangat dibutuhkan. Ketika Yakub diminta untuk datang ke Mesir, di dalam perjalanannya dari Kanaan ke tanah Mesir, Tuhan datang menjumpai dia. Dan Tuhan berkata, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau. Pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Saudara, kita harus belajar mencari tuntunan Tuhan. Banyak berdoa, intim dengan Dia, bersekutu dengan Dia, intim dengan Roh Kudus. Dengarkan suaranya, dengarkan tuntunannya setiap saat, karena Dia ingin ikut ambil bagian di dalam setiap keputusanmu, di dalam setiap pergumulanmu, di dalam setiap masalahmu, dalam hal apapun juga. Dengarkan suaranya. Yang kedua, saudara, jangan lupa terus menabur. Ingat, tadi saya katakan, hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa,
Yang dia tabur adalah tanaman. Yang dia tuai adalah tanaman terus, saudara. Yesus memperhatikan setiap taburan kita. Yesus tidak lupa dengan taburan kita. Saudara, kami terus menabur dan menabur. Saya mengajak semua teman-teman menabur dan menabur dan menabur. Jangan lupa taburanmu akan membawa kembali tuaian di dalam hidupmu. Ingat, janda yang memberi 2 peser itu, dia memberikan dari seluruh miliknya. Dan Tuhan mengatakan, itu adalah pemberian yang terbaik. Yesus sengaja duduk, saudara, di depan peti persembahan, memperhatikan setiap orang yang memberi. Apa yang kau beri? Tuhan Yesus memperhatikan. Karena itu dimasukkan di dalam peti persembahan di dalam rumahnya Allah sendiri. Siapa yang kau bantu, itu tidak masalah. Tapi yang terpenting, terus menabur. Tanpa taburan, tidak akan ada tuaian. Yang ketiga, saudara, Tuhan menempatkan kita di tanah Goshen, tanah yang subur, tanah yang penuh dengan air kehidupan, tanah yang penuh dengan perlindungan. Tapi yang terlebih penting, saudara, siapa yang kita percayai, bukan apa yang kita percayai. Lebih daripada mempercayai tanah Goshen, kita harus lebih mempercayai Sang pemberi tanah Goshen itu sendiri, saudara. Bangsa Israel tidak akan mengalami kelimpahan tanpa Yusuf. Kristus adalah pemilik daripada seluruh kehidupan ini. Seluruh milikmu. Tanpa Kristus tidak ada kehidupan. Tidak ada berkat. Tidak ada berkat yang disertai dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ketenangan, dengan kesehatan yang baik, saudara. Oleh karena itu, apapun juga yang ada di dalam hidupmu, yang lebih penting, siapa yang ada di dalam hidupmu. Perlindungan, ketenangan, kedamaian hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Jika engkau percaya dan tetap tinggal di dalam Kristus, maka engkau tidak akan mengalami kekurangan apapun juga di masa-masa pandemik ini. Masa pandemik ini masih sangat panjang, tetapi Yesus ada di dalam hidupmu sepanjang kehidupan. Tanah Goshen adalah tanah persediaan. Tinggallah di sana bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi Anda dan seisi rumahmu. Haleluya. Haleluya, biar kita semua ini semakin diperlengkapi, semakin semakin kuat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita sudah diberkati dengan firman yang luar biasa dari Evangelis Ibu Lani Juwana. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu akan mengirim hamba-hambanya untuk menolong kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bahkan dikembangkan atau diperlengkapi sebagai anak-anak Tuhan. Seperti yang saya katakan minggu kemarin, bahwa pengajaran-pengajaran akan semakin banyak akan Tuhan berikan kepada kita, karena waktunya buat kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu mengambil tempat kita sebagai anak-anak Allah yang memerintah atas hidup ini. Ada amin? Haleluya. Dan saya berdoa apa yang ditaburkan hari ini boleh tertanam, boleh bertumbuh dalam hati kita, dan bahkan dilakukan dalam kehidupan kita itu sehingga menghasilkan 30, 60, bahkan 100% dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan lupa bahwa tanah Goshen berbicara tentang 4 hal, yaitu jauh dari pusat kota. Hari ini kita berada di mana terlockdown, terkunci di dalam suatu tempat atau di rumah. Nah, itu saya bisa katakan bahwa kita ini terpisah dari orang luar, terpisah dari kegiatan-kegiatan yang biasa kita kerjakan. Dan itu berarti kita melakukannya di tempat yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Dan yang kedua, terletak di tepi sungai dekat dengan air kehidupan. Itu berarti bahwa dimanapun Anda terkunci, dimanapun Anda terpencil, tetap ada berkat-berkat Tuhan akan tetap terus mengalir dalam kehidupan kita. Bahkan saya dengar akhir-akhir ini ada anak-anak gak bisa keluar lagi untuk berbelanja karena ada yang terkena COVID positif. Tapi percaya tanah Goshen itu ada di dalam dirimu. Amin. Kemanapun Anda pergi, Anda membawa tanah Goshen. Yang berikutnya, Anda masih tetap bekerja. Amin. Anda tidak ada di rumah sakit. Anda tidak kehilangan pekerjaan. Anda masih tetap bekerja. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Agar kita ini, sekalipun kita berada di dalam tanah Goshen, tetapi kita ini harus tetap bekerja. Amin. Bekerja, berdoa, kemudian apa? Terus berhubungan dengan Tuhan, terus memberkati sesama. Dan yang terakhir,
kita ini terlindung dan kuat. Anda dilindungi sekalipun Anda ada dalam kondisi lockdown, Anda dilindungi dan Anda sehat kuat. Amin. Masih sehat kuat untuk memuji Tuhan, bahkan melawan COVID-19 ini dengan puji-pujian yang datang daripada Tuhan. Amin. Puji-pujian yang datang dari pengenalan akan kita kepada Tuhan, dan itu yang akan membawa puji-pujian yang akan meruntuhkan setiap benteng-benteng yang akan datang menerobos, benteng-benteng yang keras di dalam kehidupan kita, di mana kita runtuhkan itu dengan pujian penyembahan kita. Amin, haleluya. Oke, dan 3 hal yang tadi disampaikan oleh Ibu Lani, bahwa 3 hal yang harus selalu kita ingat. Masih ingat? Kalau Anda catat, Anda pasti akan ingat. Yang pertama, tuntunan Tuhan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sekarang ini pun. Tuntunan Tuhan itu memang perlu kita butuhkan, karena nggak ada orang yang bisa memberikan tuntunan yang sempurna kecuali tuntunan dari Allah Roh Kudus. Amin. Dan yang kedua, ingat terus menabur. Sekalipun kalau Anda lihat keadaan Anda mulai kekurangan, Anda tetap terus menabur. Karena apa? Anda ada di tanah Goshen yang berkelimpahan. Kita tidak melihat keadaan kita dengan mata jasmani kita, tetapi kita melihat keadaan kita ini yang kaya dengan mata rohani kita. Oleh sebab itu, kalau firman Tuhan bilang tabur. Amin. Dan yang ketiga dikatakan lebih dari mempercayai apa yang kita miliki. Jadi tetap mempercayai apa yang kita miliki, tetap mempercayai bahwa kita ini memiliki tanah Goshen, dan kita punya si pemberi tanah Goshen di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri, si pemberi berkat. Amin. Kita nggak ngelihat tanahnya, tapi kita lihat Tuhannya. Amin. Yang ada di dalam kehidupan kita, yang memberikan tanah Goshen itu dalam kehidupan kita. Oke, kita akan lanjut di dalam mengembalikan perpuluhan dan persembahan. Tadi di poin yang kedua, bahwa kita tetap terus menabur. Amin. Sini kita akan mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembalikan kepadanya. Dan juga kita akan tetap terus menabur supaya apa? Supaya kita bisa memberkati orang lain. Dan lewat taburan kita ini, kita itu ada pernyataan dari seorang hamba Tuhan bilang bahwa ketika kita menabur, kita ini menarik lebih lagi berkat-berkat Tuhan itu melimpah ruah di dalam kehidupan kita, di dalam tanah Goshen kita. Amin, haleluya. Oke, mari kita baca Bilangan 18:25-26 sebelum kita membawa perpuluhan dan persembahan. Bilangan 18 ayat 25-26 dikatakan di sini, Tuhan berfirman kepada Musa, "Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu." Nah, di ayat ini bercerita tentang Tuhan berfirman kepada Musa supaya setiap orang-orang Lewi, Anda tahu semua bahwa orang-orang Lewi itu kalau zaman kita sekarang ini adalah orang-orang yang bekerja di gereja atau pendeta. Nah, ada persembahan-persembahan yang masuk, itu ada untuk pendeta, ada untuk yang bekerja di dalam gereja pun, selain daripada membayar listrik, air, atau segala macam keperluan yang dibutuhkan di dalam gereja. Nah, kami pun sebagai pendeta-pendeta itu diminta untuk apa? Memberi perpuluhan juga. Jadi tidak ada pengecualian bahwa semua orang harus mengembalikan perpuluhan yang memang milik Tuhan. Jadi setiap kali kalau mungkin Anda didorong dengan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan, bukan hanya jemaat saja, tetapi kami pun sebagai pemimpin-pemimpin gereja pun mengembalikan apa yang sudah menjadi hak Tuhan, yaitu 1/10 dari setiap pendapatan atau penghasilan kita yang kita dapatkan dari bonus, dari pekerjaan, dari gaji, atau dari pemberian orang hadiah. Kalau dikasih 100 ringgit, kita ambil 1/10 dari hadiah tersebut. Atau nemu uang di jalan pun kita pasti akan ambil. Kalau ketemu 10 ringgit, 1 ringgit untuk perpuluhan. Oke, nah tidak ada yang dibebaskan dari mengembalikan perpuluhan ini di zaman kasih karunia. Nah, kita lihat bahwa prinsip perpuluhan masih relevan ya sampai sekarang ini, dan bahkan persepuluhan sebenarnya adalah cara Allah untuk mengajar kita supaya apa? Supaya kita ini percaya kepadanya bahwa Dia adalah sumber kelimpahan kita. Amin. Apa semua di sini percaya bahwa Tuhan adalah sumber kelimpahan kita?
Bukan pekerjaanmu sumber kelimpahanmu, tapi Tuhanlah sumber kelimpahan kita. Amin. Persepuluhan adalah suatu tindakan kita. Yang pertama, bahwa perpuluhan adalah cara Allah untuk mengajar kita supaya kita ini percaya kepadanya 100%, bahwa dia adalah yang memberi kelimpahan, adalah sumber kelimpahan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah persepuluhan adalah tindakan kita. Tindakan sebagai tindakan kepatuhan, dan harus kita berikan secara murni, dengan motif hati yang murni, harus bebas. Jadi tanpa paksaan, tanpa ada dorongan, tanpa ada rasa aduh kalau saya enggak bawa perpuluhan nanti Tuhan kutuk 90%. Enggak seperti itu. Tetapi kita mengembalikannya sebagai bentuk bahwa kita menghormati Tuhan, kita mematuhi perintah-perintahnya, yaitu mengembalikan perpuluhan yang adalah milik Allah sendiri. Dengan kata lain, kita ini memberi karena kita mempercayai hukum Allah. Amin. Kita ini mengasihi Tuhan. Tentu saja Yesus bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti setiap perkataanku atau hukum-hukumku atau setiap perintahku. Nah, di sini kata bahwa ketika kita memberi, Allah sendiri berkata dalam Alkitab Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Itu berarti kita mempercayai hukum tabur tuai. Dalam kerajaan Allah ada hukum tabur tuai, dan ketika Anda menabur, otomatis itu secara default Anda pasti akan menuai. Nah, yang berikutnya mengajarkan kita untuk menjadi pengurus yang baik atas apa yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Kalau Alkitab berkata bahwa ketika kita dikasih kecil, kita setia dengan yang kecil ini, Tuhan pasti akan memberikan kita yang lebih besar lagi. Jadi kalau Anda setia di dalam mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan seperti yang Tuhan sudah katakan di dalam Alkitab, Anda pasti akan diberi lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Amin. Jadi sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada jemaat, apakah prioritas Anda dalam hidup Anda itu Tuhan sebagai sumber penyediamu, atau uangmu menjadi prioritasmu, atau kebutuhanmu dalam kehidupan yang menjadi prioritas, di mana ketika Anda mau mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan, tapi Anda memprioritaskan yang lain, dengan sendirinya Anda pun tidak akan menaati hukum Tuhan. Anda pun tidak dengan segenap hati memberikan dengan bebas, ya udahlah ini saja. Ingat, saya katakan bahwa Tuhan tidak memerlukan perpuluhan persembahan kita. Amin. Tetapi sebagai seorang pengelola yang baik di dalam keuangan, di dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita tentunya punya tanggung jawab untuk bisa apa? Untuk bisa menjadi pelayan yang baik, pengelola yang baik, dengan mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Contohnya, saya percayakan engkau mengelola 100 ribu ringgit. Percayakan kepada Anda, dan saya cuma minta 10% balikin ke saya. Tetapi dengan pertama kali saya kasih dan Anda nggak mengembalikannya, apakah saya akan mempercayai Anda seterusnya? Tentu saja akan saya cari pengelola yang lain yang akan memberikan apa yang menjadi hak saya. Ya, seperti itu. Oke. Mari setiap jemaat kita akan memberikan perpuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan sebagai pengelola yang baik dari segala keuangan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Mau uang dari mana saja yang datang, itu kita percaya datang daripada Tuhan, dan itu dipercayakan kepada kita. Dan saat ini kita akan menghormati Dia, atau kita akan menyembah Tuhan dengan perpuluhan dan persembahan keuangan yang Dia berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat perpuluhan persembahan kita. Nah, kalau Anda mau melakukannya lewat transfer, hanya bolehlah Anda angkat ATM Anda, dan kita arahkan kepada Tuhan sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kelimpahan yang sudah Kau berikan kepada setiap kami, jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, sepanjang minggu ini Kau memberkati kami dengan kekuatan, Kau memberkati kami dengan kesehatan, bahkan Kau memberkati kami dengan keberhasilan bisnis kami lancar, bahkan dalam keuangan pun kami diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk tanah Goshen yang sudah Kau berikan kepada kami, dimanapun kami berada. Kami
tinggal di dalam tanah Goshen itu. Dan sebagai wujud daripada ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, kami kembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan, dan bahkan kami menabur lewat persembahan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan di atas bumi ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa Yesus yang duduk di tahta sebelah kanan Allah Bapa berdiri untuk menerima perpuluhan dan persembahan kami, dan sebagai pertukarannya kami menerima setiap janji-janji Tuhan bahwa kami akan hidup di dalam berkelimpahan, kami akan sukses di dalam segala hal, dan bahkan anak-anak kami pun akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan kehidupan kami pun Tuhan akan semakin menjadi berkat agar bisa memberkati orang lain, sehingga orang lain pun bisa mengenal Tuhan yang adalah Allah penyedia, sumber daripada segala yang kami miliki. Orang lain pun akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang datang lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan di dalam nama-Mu. Haleluya. Anda boleh mengumpulkan setiap persembahan-persembahan Anda kepada setiap inung-inung yang ada, dan bagi yang mau transfer, sudah nanti setelah ibadah ini pun sudah ada nomor bank account untuk bisa Anda transfer. Biar Tuhan semakin berkat-berkat Tuhan semakin lagi memenuhi tanah Goshen kita, amin, sepanjang hari ini sampai minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan Agustus ini, dan bahkan sepanjang selama-lamanya, karena itulah janji Tuhan bahwa kita akan hidup di dalam kelimpahan, amin. Oke, mari setiap jemaat angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, Kau melihat tangan-tangan kami terangkat. Ini adalah ekspresi dari tangan-tangan yang memuji, yang mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Oh, biarlah damai sejahtera Allah dan cinta kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus selalu menyertai kami sepanjang minggu ini sampai minggu depan ya Tuhan, dan bahkan sampai pada bulan ini. Kasih Tuhan, bahkan perlindungan, kekuatan daripada Tuhan menyertai setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Biar Engkau juga Tuhan menyucikan mereka dan bahkan menguduskan mereka sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat daripada Engkau. Haleluya. Semuanya sama-sama katakan amin. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, kemarin ini pengumuman, kemarin saya sudah menyebarkan link untuk sekolah kitab online. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk mau diperlengkapi lagi selama Anda lockdown, saya rasa durasi daripada videonya itu cuma 30 menit, jadi nggak banyak. Daripada Anda ngabisin waktu di Facebook lebih daripada 30 menit, mari sama-sama kita diperlengkapi lewat pengajaran firman Tuhan dari Alkitab sekolah Alkitab online tersebut. Amin. Karena bukan kami yang pengajar-pengajarnya yang akan diberkati, tetapi Anda sendiri akan diberkati dan kemudian akan bertumbuh semakin kuat di dalam iman kita di tengah dunia sekarang ini yang semakin tidak menentu. Amin. Jadi mari sama-sama kita daftarkan diri, dan saya rasa program ini datang daripada Tuhan, dan kenapa kita nggak mau untuk mengambil apa yang datang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, sampai ketemu kembali minggu depan. Jika Anda butuh informasi lebih dalam lagi, silakan hubungi nomor WA atau bisa komunikasi dengan saya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. I love you guys. Sampai ketemu lagi. Stay strong, stay well, tetap terus di dalam Tuhan, and tetap cantik. Amin. Jangan lupa bahagia. Bye bye. God bless you.